Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng gue Ariel. Di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas terkait dengan pidana pencemaran nama baik dan tipsnya supaya tidak terjerat dengan pasal pidana pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE. Simak videonya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE menjadi salah satu yang paling banyak digunakan untuk mengkriminalisasi individu. Berdasarkan data, sejak Undang-Undang ITE diberlakukan pada tahun 2008, kasus pelaporan terkait pencemaran nama baik mencapai puncaknya pada tahun 2016 dengan sebanyak 83 laporan. Selama penerapan Undang-Undang ITE, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mencatat sekitar 351 pelanggaran hak dan kebebasan sipil terkait pasal-pasal dalam undang-undang ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kritik terhadap pasal ini menyebutkan bahwa seringkali pelaporannya dipicu oleh motif personal, motif pribadi seperti balas dendam atau membungkam kritik, sehingga menimbulkan ketakutan dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Saat ini sendiri, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ini telah mengalami 2 kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, artinya seseorang bisa dipidana dengan pidana pencemaran nama baik menurut pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini. Nah, baru bisa dipidana ketika terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur-unsur pasal yang pertama adalah setiap orang, jadi siapa aja bisa kena. Kemudian yang kedua adalah dengan sengaja, jadi orangnya ini ada kesengajaan. Dan yang ketiga, unsur yang ketiga adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal. Nah, apa yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau nama baik? Menyerang kehormatan atau nama baik adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk melalui menista atau memfitnah. Adapun menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu, menurut R. Susilo adalah perbuatan yang dimaksudkan agar tuduhan itu tersiar, diketahui oleh orang banyak. Perbuatan yang dituduhkan kepada seseorang itu juga tidak perlu tuduhan yang sifatnya adalah melanggar hukum, seperti mencuri, menggelapkan, berzina, atau sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa saja yang pasti sudah cukup untuk membuat orang tersebut malu. Jadi misalnya kita mengeluarkan statement atau pernyataan si X adalah anak haram dalam tanda kutip, maka hal ini kan sebenarnya anak haram ini kan bukan suatu tindak pidana, bukan suatu perbuatan melanggar hukum toh. Wong kita lahir juga kan nggak bisa milih lahir dengan kondisi seperti apa ya. Nah, maka ini termasuk sebagai perbuatan menuduhkan sesuatu terhadap si X karena bisa membuatnya malu. Jadi ya terlepas benar atau tidaknya, meskipun itu bukan suatu yang dituduhkan, bukan suatu perbuatan melanggar hukum, tapi kan tetap membuat si X malu gitu. Jadi tetap saja tidak boleh dikeluarkan statement yang seperti itu. Kemudian unsur yang keempat adalah dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Unsur ini sudah terpenuhi jika konten tersebut dapat diakses oleh berbagai pihak dan diketahui oleh umum. Nah, adapun pemidanaan terhadap pencemaran nama baik diatur dalam pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Jadi intinya pidananya kalau terkena jerat pasal pencemaran nama baik 27A tadi, pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Lalu siapa yang bisa menjadi pelapor dari pencemaran nama baik?
yang bisa melaporkan pidana pencemaran nama baik menurut ketentuan pasal 45 ayat 5 Undang-Undang ITE adalah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan badan hukum. Lalu, siapa yang bisa melaporkan orang lain dengan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik? Menurut ketentuan pasal 45 ayat 5 Undang-Undang ITE, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum. Artinya, hanya orang pribadi atau istilahnya naturalic person atau manusia yang bisa menuntut atau mengadukan orang lain dengan pasal pencemaran nama baik menurut Undang-Undang ITE. Instansi, lembaga, organisasi, persekutuan, perusahaan tidak dapat melakukan pelaporan menggunakan Undang-Undang ITE. Nah, di bagian ini gue bakal ngasih tips mengantisipasi jerat pidana pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE. Jadi, simak baik-baik ya. Yang pertama, hindari penyerangan langsung ke individu. Fokus pada masalah, bukan pada orangnya. Jika mengkritik, jangan gunakan nama atau ciri-ciri pribadi yang mengidentifikasi seseorang. Yang kedua, gunakan fakta atau data yang terverifikasi. Jadi, hindari menyebarkan opini tanpa dasar. Jadi, kalaupun perlu menyampaikan kritik, pastikan memiliki bukti yang kuat dan objektif. Kemudian yang ketiga, pilih kata dengan hati-hati. Gunakan bahasa netral, profesional, dan tidak emosional. Hindari kata-kata yang bisa dianggap menghina seperti bodoh, korup, atau pembohong. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah hati-hati dengan humor dan stereotip. Hindari candaan yang menyebut nama atau identitas seseorang secara negatif, terutama di ruang publik. Yang kelima, verifikasi ulang sebelum mengunggah. Tinjau konten sebelum memposting. Pastikan tidak ada elemen yang dapat disalahartikan sebagai pencemaran nama baik. Yang keenam, pahami resiko repost dan komentar. Reposting konten pencemaran juga bisa dianggap sebagai pelanggaran pencemaran itu sendiri. Hindari menyebarkan ulang opini yang mengandung tuduhan negatif terhadap orang lain, bahkan jika Anda bukan penulis awalnya, hanya merepost atau mengkomen saja. Yang ketujuh, jika konflik terjadi, segera lakukan klarifikasi. Jika seseorang keberatan dengan konten Anda, segera lakukan klarifikasi atau permintaan maaf sebelum masalah tersebut berlanjut ke ranah hukum. Dan yang kedelapan adalah hindari penggunaan akun anonim untuk menyerang seseorang. Jejak digital Anda tetap bisa dilacak dengan mudah oleh pihak kepolisian jika terjadi pelaporan. Well, itu tadi penjelasan panjang lebar terkait dengan pasal pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE. Semoga kita selalu terhindar dari pasal pencemaran nama baik Undang-Undang ITE dan pasal-pasal lain yang ada di Undang-Undang ITE ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!